Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, para pemirsa, para pendengar Radio Erlisa sekaligus sahabat muslimat NU se-Kabupaten Jepara. Hari ini kita hadirkan narasumber kita, Ibu Hajah Nur Aini. Selamat berpuasa, Bu Aini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, di bulan puasa ini tambah sibuk ya, Bu. Alhamdulillah, berkah. Ramadan berkah. Ya, oke. Tema pada obrolan bincang di program YPMNU Berbagi Ilmu pada hari ini kita akan sapa bersama. Kita akan mengetahui informasi tentang peran muslimat NU untuk menyongsong Harlah NU yang sudah abad kedua. Tentunya para pemirsa dan para pendengar semua akan membutuhkan banyak informasi dari program-program muslimat. Silahkan Ibu Nur Aini untuk bisa menyampaikan kepada para pemirsa dan pendengar Erlisa dan sahabat muslimat se-Kabupaten Jepara. Terima kasih Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang kami banggakan, kalau kami membahas masalah muslimat, peran muslimat, kita sangat kompleks ya, karena kita peran ibu sangat menjadi penentu dalam sebuah keluarga, dalam sebuah organisasi, apalagi kita organisasi muslimat, NU. Nah, jadi kalau kami merasa selama ini kita sudah menikmati satu abadnya NU kita sudah lalui. Itu merupakan berkah kita dari para alim, para kiai, para waliullah yang sudah kita rasakan nikmatnya, berkahnya mengikuti para NU. Dan ini kita akan menyambut abad kedua NU yang memerlukan persiapan-persiapan kita sebagai banomnya NU. Jadi kita harus lebih kerja keras, lebih kerja cerdas, dan juga kita tata hati kita supaya kita lebih ikhlas. Kita di muslimat ini programnya banyak. Programnya ada di bidang pendidikan melalui Yayasan Pendidikannya Muslimat, melalui Yayasan Kesejahteraannya Muslimat, yang di dalamnya juga banyak program masalah kesehatan, masalah panti asuhan, ada masalah atau kita gerakan sosial. Jadi ini kita membutuhkan empati, kepedulian dari para ibu-ibu, para saudara-saudara kita, supaya ada kepedulian dalam kegiatan untuk sosial kemasyarakatan. Entah ada anak yatim, ada duafa, ataupun ada bencana. Jadi kita butuh empati, kepedulian bersama untuk bisa bergerak bersama. Dan tentunya untuk menyambut harapan di abad kedua ini, kita mempunyai harapan-harapan yang besar. Jadi itulah kita harapkan dari ibu-ibu muslimat dengan segala komponen yang ada, baik dari perangkat yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga dari bidang-bidang, kita harus lebih menyatukan langkah untuk mempersiapkan program kedepannya lebih bisa memberikan pelayanan, peningkatan pelayanan keumatan. Baik dari sisi yang ada di masing-masing pengurus, kita akan kuatkan itu, dan masing-masing bidang kita akan juga meningkatkan masing-masing pengurus untuk supaya lebih bisa intensif programnya, bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita ingat bahwa muslimat itu mempunyai tujuan yang luar biasa, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meningkatkan kualitas dan kemandirian seperti yang diharapkan oleh pimpinan atau oleh pengurus. Kita untuk menyambut ini harus lebih kuat dalam segi kemandirian ekonomi. Nah, dengan adanya pedoman yang kita harapkan nanti ada ibu-ibu lebih mandiri melalui UMKM, melalui KWU, sehingga kita nanti baik organisasi, kita tidak ketergantungan dengan keluarga, tapi kita mempunyai kemandirian untuk mengolah ibu-ibu, entah itu di ekonomi, di bagian catering,
atau dengan punya kemampuan dia merajut kegiatan yang sudah ditekuni. Ibu-ibu ini muslimat luar biasa, tidak hanya catering, ada juga yang pandai merias manten ini. Jadi ini ada juga untuk menggali potensi anak-anak yang kita kemarin, anak-anak panti asuhan, ada yang memberikan pelatihan-pelatihan, membuat hantaran, sehingga kita tidak usah mencari pada lainnya, tapi kita berdayakan ibu-ibu yang ada di anggota kita. Dan semoga itu bisa lebih maksimal, dan juga ada potensi ekonomi yang lainnya. Dengan batik yang panjenengan pakai ini Mbak Farida, itu juga memberikan kemandirian, termasuk kita kuatkan untuk klinik Masitoh. Klinik Masitoh ini membutuhkan biaya yang luar biasa. Salah satu sumbernya itu dari jualan kain. Jadi ini memang kita harapkan sebagai bagian dari masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, kita diminta untuk lebih mandiri, untuk bisa tanggap apa yang ada, dan kita juga tidak bisa meninggalkan era yang sekarang ini serba digital. Mau tidak mau, mampu atau tidak, kita harus mau berusaha supaya kita beradaptasi dengan kondisi. Nah inilah kita berharap ibu-ibu yang ada di yayasan pendidikan supaya siap untuk menggunakan IT ya. IT. Nah ini pun jangan sampai kita ketinggalan. Kalau di usia ibu-ibu ini kan memang sudah usia sudah tidak muda lagi, tapi mau tidak mau harus mau mengikuti dan menerima eranya sekarang. Jadi ini ibu-ibu Tantangan ya. Iya, siap untuk beradaptasi dengan lingkungan dunia IT. Itu Mbak Farida kaitannya yang kita harapkan abad kedua kita sambut dengan segala kesiapan dari semua banom, dari semua perangkatnya muslimat, baik dari pendidikan, kesehatan, dakwah. Dan karena ini media sosial justru itu sangat membantu ibu-ibu untuk bisa bersiar, berdakwah melalui dunia IT. Nah ini kita harapkan yang sudah diampu oleh Himpunan Dakwah Muslimat, ini sudah membuat kegiatan-kegiatan, konten-kontennya ini sudah melaksanakan siar berdakwah. Itu Mbak Farida. Semoga Allah memudahkan semuanya langkah ibu-ibu. Amin. Terus ini Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada kemandirian ekonomi dan punya KWU dan UMKM. Terus ada nggak yang sudah untuk pemasarannya menggunakan berbasis IT dari teman-teman yang bergabung di UMKM Muslimat? Itu sudah dikelola atau ditata oleh Koperasi Anisa. Ini ada pembekalan dan juga ada pelatihan, ada pembinaan. Ini Koperasi Anisa luar biasa. Mbak Min sudah mengawal seperti itu, tapi memang masih perlu ada peningkatan di sana. Ada pembinaan bagaimana ibu-ibu yang kemarin kita menjual produk sekedar yang kita siapkan, karena kita tertuntut kondisi sekarang ini serba COD atau serba dipasang dengan media-media itu. Betul. Akhirnya ibu-ibu sekarang juga sudah memanfaatkan media seperti itu. Jadi kita ada di kantor Koperasi Anisa, kita membuka pelayanan untuk ekonomi, dan juga setiap pagi kita juga memberikan jual untuk ibu-ibu, menyiapkan stand dan juga ikut memberikan kontribusi pada saat hari Ahad. Free day, car free day yaitu dari pemerintah yang menyiapkan untuk kita, sehingga kita masuk terlibat ikut meramaikan dan ikut mempromosikan produk-produk yang ibu punya. Melalui Koperasi Anisa itulah ibu-ibu dari UMKM bisa meningkatkan kemampuannya untuk menciptakan menu, untuk mengemas, dan juga untuk bisa menjual. Tapi ini masih perlu ada pembinaan yang lebih intensif. Semoga dengan adanya kolaborasi dari para ibu-ibu yang ada di masing-masing UMKM tingkat anak cabang, dan juga nanti dari peningkatan dari koperasi dan juga dari dinas koperasi, insya Allah akan membantu untuk meningkatkan pengemasan. Ini yang kita
masih perlu ada pengemasan, Gitu. terus ada penjualan yang Iya. harus kita tata dengan baik. Betul. Ya. Ya, berarti tidak sia-sia ya Bu, misal teman-teman ibu-ibu bisa bergabung dengan Muslimat tentu akan sangat terbantu ya. Sangat-sangat Mbak, sangat-sangat. Saya merasakan itu justru yang mungkin pemahaman kita dulu atau yang belum bergabung dengan Muslimat, di Muslimat ngaji saja, kita melaksanakan bedah kitab, hanya itu. Tapi ternyata kalau ibu-ibu, sahabat-sahabat yang memang sudah harusnya masuk di Muslimat, ini kalau memang belum tahu, ayo saatnya kita bisa bergabung dengan ibu-ibu Muslimat. Itu yang nanti di selama bulan Ramadan ini, insya Allah setiap hari Ahad, hanya hari Ahad kita mengambil bagian dari waktunya ibu-ibu, kita akan telaah fikih wanita. Nanti akan dilaksanakan di gedung Muslimat di Ranting Panggang, yang nanti akan kita kaji bersama untuk fikih Muslimat. Pukul berapa Ibu? Pukul 8. Pukul 8. Pukul 8 sampai jam 10. Monggo ibu-ibu, sahabat-sahabat perempuan, kita ngaji bersama untuk selama di bulan puasa. Nah, saya sudah matur tadi tidak hanya untuk mengaji, tapi juga ada kegiatan untuk peningkatan perekonomian. Tujuannya untuk apa Mbak Farida? Membantu organisasi dan tidak merepotkan suami. Nah, ini salah satu tujuan kita. Kalau bolak-balik dulu selalu minta menodong suami-suami kita sehingga kita meminimalkan supaya tidak menjadi persoalan keluarga, persoalan ekonomi keluarga, tapi kita sikapi bersama yang mempunyai kelebihan, kemampuan untuk bisa mengolah pemberdayaan ekonomi. Ayo kita bersama-sama bergabung di UMKM-nya Muslimat, yaitu UMKM Anissa. Oke. Pemirsa dan pendengar Erlisa serta sahabat-sahabat Muslimat NU Kabupaten Jepara, selain informasi tentang kemandirian ekonomi, karena Muslimat juga mengelola klinik Masitoh ya Bu. Sekarang sudah bertambah dokternya lengkap ya di klinik Masitoh. Bisa diinformasikan dokter siapa saja, kemudian pelayanannya dimulai jam berapa sampai jam berapa gitu, biar sahabat-sahabat akan tahu. Dan apalagi sudah dibuka pelayanan BPJS juga ya Bu, sehingga sangat memudahkan untuk kita semua. Kalau BPJS itu sudah lama Mbak, kita sudah lama kami mengajak semua anggota Muslimat dari keluarga kita, dari para pengurus bapak-bapak NU dan semua penoma NU, monggo kita bisa menggunakan fasilitas BPJS di klinik Masitoh. Jadi ini sudah kita bisa bekerja sama. Monggo kita gerakkan anggota kita, insya Allah dengan ada bantuan dari panjenengan semua keluarga besar kita, itu memberikan kontribusi untuk peningkatan pelayanan kesehatan kami. Di klinik Masitoh, kalau tidak hari libur, sekarang libur bersama nggih. Dari kemarin, hari ini libur bersama, hari Ahad. Di luar itu kita membuka pelayanan baik dari jam 9 sampai jam 12 kalau pagi. Kalau sore jam 5 sampai jam 8. Itu semua ada dokternya, ada dokter Aang, dokter Lutfi, dokter Laili, juga ada dokter Roni, ada dokter banyak ini, ada dokter giginya. Dan alhamdulillah ini yang justru sekarang meningkat pelayanan untuk dokter gigi. Karena anak-anak suka untuk merawat, memeriksakan gigi. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pengurus Yayasan Kesejahteraan Muslimat yang tidak henti-hentinya bekerja keras, memberikan informasi-informasi kepada kita dan juga kepada warga sekitar kita, sehingga klinik Masitoh yang ada di belakang gedung NU ini tidak sepi lagi. Kita harapkan nanti bisa lebih baik, lebih maju, dan ini juga kita tiap hari ada pelayanan KB. Jadi kita silakan ibu-ibu yang masih produktif, sahabat-sahabat Fatayat, monggo bisa berKB tiap hari, bisa memberikan informasi atau telepon kepada kami. Kami insya Allah tiap hari ini sudah siap membuka untuk KB. Dan kita juga kerjasama dengan semua pimpinan anak cabang untuk bisa berKB bersama di klinik Masitoh. Kalau
kalau dari jauh kok banyak yang pesertanya entah 10 atau lebih kami jemput. Tapi itu harus 10 ke atas. 10 ke Tapi atas, kalau ya. di bawah 10 itu datang sendiri. Jadi Menarik ini ya. kami ini insya Allah akan memberikan pelayanan kepada ibu-ibu muda, ibu-ibu yang produktif untuk bisa ber-KB bersama di Klinik Masito. Dan nanti kalau membutuhkan untuk hitanan juga nanti harus konfirmasi untuk kita. Dan bisa dilayani untuk Iya. hitan ya. Iya. Ya. Selain hitan juga kemarin ada informasi dari Bu Rina bahwa anak-anak yang bersekolah di Lembaga PAUD Muslimat NU juga bisa pemeriksaan gigi secara gratis juga ya. Iya. Bisa konfirmasi ke Klinik Masito sehingga sahabat-sahabat ibu-ibu guru yang berarea terutama di kota Jepara dan di Tahunan ya bisa ada program pemeriksaan gigi paling tidak 1 tahun sekali digabungkan dengan program outing sekolah bisa dilayani di Klinik Masito juga ya. Betul. Yeah. Ya ini kalau ini sudah intensif kita, ini juga ada Dokter Intan Amalia yang juga waktunya hampir semua para dokter ini Bu dokter dan Pak dokter ini kebanyakan sudah tugas di puskesmas, tapi beliau masih punya waktu di sore hari untuk membantu kami. Jadi kami ucapkan terima kasih semua para medis, para dokter, Bu dokter dan Pak dokter yang sudah memberikan pelayanan. Semoga nanti di bulan puasa ini tambah meningkatkan pelayanan sehingga kita bisa memberikan kontribusi untuk kesehatan masyarakat sekitar Jepara. Iya, oke. Para pemirsa dan pendengar Radio Erlisa serta sahabat Muslimat NU, berbagai informasi tentang peran muslimat sudah disampaikan kepada Bu Aini dan mungkin ini masih ada satu lagi Bu yang bagi teman-teman yang ada di TPQ maupun TK-TK yang bergabung dengan Muslimat NU ya, itu juga ya diharapkan bisa bergabung, ada banyak keuntungan yang bisa disampaikan mungkin. Iya. Ini karena dulu kita melihat sejarah bahwa latar belakang pendidikan anak usia dini itu sudah diserahkan kepada ibu-ibu muslimat, dan kita juga mempunyai dasar landasan kenapa kita menguatkan pendidikan di bawah muslimat ini, baik TK, RA, TPQ, PAUD, kelompok bermain, itu kita punya dasar MOU yang sudah diberikan dari PBNU dengan PP Muslimat NU melalui Yayasan Pendidikan Muslimat, bahwa kita mempunyai MOU antara muslimat untuk mengelola yayasan pendidikan yaitu TK, RA, TPQ, PAUD dan kelompok bermain. Nah, nanti kalau sudah tingkatnya ke atas, untuk pendidikan ke atas itu sudah tingkatan ma'rif. Jadi kami pun berharap semua lembaga-lembaga pendidikan di usia anak dini yang membawai atau yang mengelola pendidikan PAUD, ayolah bergabung dengan muslimat, karena kita mempunyai tanggung jawab. Kita tidak mengambil asetnya panjenengan tidak, tapi kita bentuk sebagai tanggung jawab kami untuk mengelola, untuk mendampingi. Ada guru yang belum ber-S1, kita harapkan nanti bisa mengikuti S1-nya di Unisnu. Kita nanti kerjasama dengan kampus Unisnu untuk bisa membantu untuk meningkatkan SDM ibu-ibu guru. Jadi ibu-ibu guru kita tingkatkan, kita ajak. Jangan sampai kita ketinggalan dengan kondisi sekarang ini. Ibu-ibu yang masih muda, ibu-ibu yang masih mempunyai kreativitas, ibu masih mempunyai kepedulian untuk anak-anak kita harapkan untuk bisa sekolah bersama, belajar bersama dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang ada di muslimat. Nanti kita kawal. Nanti juga ada pelatihan-pelatihan yang telah dikembangkan oleh Yayasan Pendidikan dengan sertifikasi dari untuk sekolahan-sekolahan yang belum mendapatkan sertifikasi A atau B, kita akreditasi maksudnya. Akreditasi. Yang belum berakreditasi A atau yang masih B atau C, kita tingkatkan, harapkan supaya bisa mendapatkan akreditasi yang lebih baik. Itu harapan kami, sehingga nanti anak-anak yang kita ampuh, anak-anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlakul karimah sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah nanti ya. Amin.
mungkin bisa disampaikan juga Bu, kira-kira selain dari tadi sudah banyak ya, ada kemandirian ekonomi, ada aspek kesehatan, kemudian dari sosial tadi ada pengajian juga disampaikan. Mungkin ada sinergitas antara cabang, ancap dengan ranting. Mungkin sahabat-sahabat juga perlu tahu kira-kira sinergitas program dari bawah ke sampai cabang seperti apa, Bu? Ya, kalau sinergitas otomatis ya kami dari cabang itu mempunyai hubungan yang baik dengan anak cabang. Karena ini kita untuk meningkatkan pelayanan keumatan. Kalau ini fokusnya bahwa program yang ada di cabang itu merupakan tuntutan yang harus kita laksanakan, yang nanti kita berdayakan untuk yang ada di anak cabang, baik dari segala perangkatnya, segala bidangnya. Kita harapkan potensi lokal yang ada di masing-masing anak cabang itu juga bisa terkawal, terlaksana dengan baik. Nah, ini yang mempunyai kearifan lokal, yang mempunyai program-program yang besar, itu justru ada di anak cabang dan ranting. Kita dari cabang memberikan stimulan, memberikan support, memberikan harapan agar yang ada di anak cabang, yang ada di ranting itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kita siap mengawal, kita siap untuk mendampingi sehingga bisa terjadi sinergi yang baik, yang harmonis, sehingga program-program yang ada di anak cabang, di ranting maupun di cabang itu bisa terlaksana dengan baik. Ini kita harapkan, apalagi sekarang kondisi sekarang ini yang diharapkan ibu-ibu untuk siap bekerja, siap mandiri perekonomiannya. Akhirnya dengan adanya program garment, program pabrik-pabrik yang menuntut ibu-ibu bekerja, mau tidak mau anaknya otomatis ditinggalkan di rumah. Iya. Kalau ditinggalkan di rumah, apakah sudah siap keluarga yang ditinggalkan untuk mendidik putra-putri kita? Apakah sudah siap, mampu anak-anak yang kita titipkan itu mendapatkan pola asuh yang benar, mendapatkan pola pendidikan yang baik, dan nanti untuk memberikan pendampingan ini bisa tepat. Nah, ini kan juga perlu ada penataan. Dan ini alhamdulillah kita mempunyai Taman Pendidikan Al-Quran di Jepara, tempat penitipan anak. Di Jepara sudah ada, anak cerdas ada 2. Kemarin kita mendapatkan tanah wakaf beserta bangunannya. Alhamdulillah di desa atau di ranting Renggeng itu mendapatkan wakaf. Itu alhamdulillah diberikan kepada Taman Penitipan untuk anak. Dan ini sebagai kontribusi pemikiran dari ibu-ibu untuk bisa menitipkan putra-putrinya untuk bisa dididik dengan baik. Dan harapan itu kami harapkan ibu-ibu yang mendidik atau yang mendapatkan amanah untuk anak-anak kita itu bisa terkawal dengan baik. Tidak hanya pola asuh, tidak hanya pola pendidikannya, tapi juga pola untuk menu, pola makannya. Karena ini yang mencetus kenapa ada stunting? Nah, salah satunya ini kekurangan gizi. Dan alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan dari Dinas Kesehatan, ada pendampingan dari GP3AP2KB untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak. Ini nanti kita bisa kolaborasi supaya anak-anak kita tidak terjadi stunting lagi. Kita harus bersama-sama menurunkan angka stunting di Jepara ini. Bagaimana caranya? Melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui ibu-ibu berjamaah, melalui dakwahnya, kita ajak, kita berikan informasi supaya ibu-ibu mau berperan untuk mensosialisasikan jangan sampai anak ini kena stunting dengan cara memberikan asupan gizi yang baik, anak-anak yang siap nikah, apakah memang sudah berusia 21 untuk perempuannya, atau yang lakinya 25, atau usia di bawah itu. Di bawah itu yang rata-rata kan minta dispensasi. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan, Mbak. Kalau ada anak yang minta dispensasi, usianya belum matang, bagaimana untuk reproduksinya, siap enggak? Nah, bagaimana mentalitasnya? Ini memang perlu kita penguatan untuk anak-anak yang mau nikah.
Jadi kita siapkan melalui adik-adik kita, IPNU IPPNU, supaya anak-anak kita itu, adik-adik kita, supaya bisa menyiapkan diri baik fisik, baik mentalnya, sehingga kalau sudah berumah tangga itu menjadi keluarga yang harmonis, yang kuat, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Usia yang nikah dini itu jangan sampai itu terjadi lagi. Nah, ini di Jepara angka itu tinggi, itu termasuk kita memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Dan juga kita kemarin juga mintakan zat besi supaya adik-adik kita jangan sampai kekurangan zat besi. Dan ini untuk mengurangi arah ke sana, kita harapkan adik-adik ini harus lebih giat untuk kegiatannya, tapi jangan sampai anak itu kekurangan gizi, kekurangan zat besinya, sehingga terjadi kelemasan, terjadi persoalan-persoalan yang ada di anak-anak kita. Itu harapan kita. Ya, semoga peran muslimat ke depannya bisa lebih baik, bisa lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar kita, dan bisa kita ibu-ibu lebih ikhlas menata hati, menata kondisi kita. Jangan sampai kita terbawa emosi, jangan sampai kita terbawa oleh isu-isu yang tidak pada kebenarannya. Hoax ya. Senang, karena kita serba, mohon maaf ini, kenapa saya pegang HP, kadang ini, kemarin saya ngecek ya, ini saya ngecek untuk anak-anak usia kecil, anak-anak PAUD pada waktu kita memberikan santunan yatama, sudah membawa HP. Saya coba buka, alhamdulillah aman. Yang penting aman, tidak ada konten-konten yang berbahaya. Ini alhamdulillah kita ngawal itu juga. Dan kita harapkan peran ibu-ibu monggo kurangi, apalagi di musim ini Bu, Mbak, di bulan Ramadan ini, bulan suci, bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh maghfirah, kita tingkatkan kualitas kita untuk beribadah. Jangan sampai kita mudah menangkap hoax, menerima informasi yang tidak benar, sehingga kita akan mengurangi keistiqomahan, kekonsentrasian kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat Fatayat, dan semua para ibu-ibu yang ada di luar. Untuk silahkan bisa meningkatkan peningkatan pelayanan, meningkatkan kegiatan kita, tapi jangan sampai kita lengah. Anak-anak masih butuh kita, anak-anak masih butuh perhatian kita. Moga kita sama-sama bekerja sama dengan para petugas yang ada di pemerintah atau yang bekerja di dinas, baik dinas pemberdayaan perempuan, dinas kesehatan, pendidikan, ataupun yang ada di sosial. Karena anak-anak masih membutuhkan kita. Gitu Mbak Farida. Di perempatan juga masih banyak anak-anak yang, waduh ini Minta-minta. ya minta-minta, ya yang membutuhkan perhatian, yang pakai apa itu namanya? Ditindik. Ditindik dan anak-anak apa namanya itu? Pang ya, anak-anak pang. Ya ini peran kita semua, semoga Jepara akan lebih baik, lebih kondusif dengan peran ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat muda, dan para penggiat organisasi atau jamaah, sehingga kita bisa bermaslahah untuk umat. Karena saya ini bahwa perempuan itu, apalagi kita sebagai perempuan, al-ummu madrasatul ula ya. Jadi kita harapkan al-ummu madrasatul ula, kita harapkan bisa meningkat lebih baik. Al-ummu madrasatul ula idza a'tattaha a'tatta sya'ban tayyibal Nah, ini kita harapkan orang yang pertama menjadi penentu itu adalah ibu. Pendidik yang terbaik itu adalah ibu. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan yang terbaik, insya Allah kalau kita akan menyiapkan bangsa atau warga kita jadi warga yang baik. Kita harapkan seperti itu untuk intinya. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Selamat untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua selalu sehat, dimudahkan semoga urusannya. Baik kita untuk menjaga anak, keluarga, ekonomi, dan semuanya bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Ya.
Demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Erlisa serta sahabat muslimat NU, bincang kita, ngobrol kita hari ini luar biasa dengan Bu Haja Aini sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama. Semoga tadi semua ilmu yang sudah disampaikan untuk kita semua bisa berkah, bermanfaat, apalagi di bulan suci ini akan tambah berlipat pahalanya. Demikian yang kita sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.